Anjir. Masa aku lari segini 120, gila. Wah gila. Gokil. Selamat datang kembali di segmen Panlok, Pantauan Lokal. Bersama gue Irsan56, kita akan membahas tentang modifikasi. Jadi episode kali ini gue sebut sebagai Panlok Modifikasi. Dan di episode ini kita akan ngebahas tentang motor Scorpio biru milik owner Bengkel Motor Bintang 225. Gue tampilin aja nih fotonya di sebelah gue. Bisa dilihat di situ Scorpio-nya jadi kecil karena gue yang kegedean. Jadi Scorpio modifikasi ini dimodif custom beraliran scrambler dan menyesuaikan dengan kebutuhan ownernya. Ownernya ini tingginya rata-rata orang Asia, jadi sesuai dengan posturnya beliau untuk riding position, kenyamanan segala macam. Nggak cocok buat gue yang tingginya di atas rata-rata orang Asia. Motor ini katanya dimodif sampai totalnya itu 20 juta plus. Gue nggak bisa breakdown in detail harga per partsnya, tapi di sini gue udah punya spesifikasi dari si Scorpio biru. Jadi kita langsung masuk aja ke parts yang dipakai di Scorpio biru ini ya. Oke, pertama dari stang. Dia pakai stang punya Yamaha Vino, terus upside down depan pakai Ride It, shock belakangnya pakai Ride It, terus saklar pakai pulsar. Speedometer variasi, ini kombinasi analog dan digital, jadi RPM-nya masih analog dan speedometernya udah digital. Terus pakai velg Virosi, bannya pakai ban Swallow. Kaliper depan RCB, terus master remnya juga pakai RCB. Selang remnya pakai TDR. Dis depan keduanya pakai PSM. Lampu sen sama lampu belakangnya pakai variasi, terus lampu depannya pakai daymaker. Untuk tromol di depan dia pakai punya CB150R yang bisa buat double disc. Terus untuk tromol belakang pakai tromol Fiction. Kaliper belakangnya dia pakai Ninja 2,5, master rem pakai Nissin R25. Ini luar biasa ya, cukup gado-gado kalau menurut gue, bukan cuma dari satu merek. Nah, in detail seperti yang kalian lihat, mungkin di shock belakang dia pakai riser gitu kan. Sedangkan kalau menurut gue harusnya jangan pakai riser. Untuk memaksimalkan fungsi dari shocknya, menurut gue jangan pakai riser, karena ketika dia pakai riser nih, yang harusnya shocknya ngayunnya atas bawah, ketika pakai riser kan dipelintir gini nih untuk dudukan bawahnya nih. Nah, ketika ngayun itu jadi nggak maksimal tuh fungsi si shock belakang. Harusnya pakai yang lebih panjang, mungkin pakai Tiger, atau mungkin punya Thunder, atau mungkin ya kalian yang lebih tahu shock belakang yang panjang untuk bisa dipakai di arm Scorpio ini supaya lebih baik. Bisa taruh di kolom komentar. Terus sebenarnya kalau untuk saya posisi duduknya nyaman, tapi stangnya harus lebih lebar dan kondisinya ini jadi nggak bisa boncengan karena tinggi gue di atas rata-rata, dan untuk owner dari Scorpio ini tingginya rata-rata orang Asia kayak gitu. Dan abis ini kita akan nonton video test ride-nya dan komentar gue sepanjang jalan mengenai Scorpio biru ini. Sayangnya adalah ketika gue jalan, gue baru tahu kalau Scorpio ini belum di set ulang karbunya, karena sebelumnya dia open filter dan yang sekarang ini close filter pas lagi gue coba. Efeknya adalah ketika gue lagi jalan nyobain, itu Scorpio-nya jadi berebet, kadang mati. Kayak gue baru belajar naik motor, sumpah. Agak nyebelin. Dan gue baru tahu itu setelah gue test ride. Jadi ya udah nih, lo nikmatin aja video test ride-nya. Ya udah, enjoy lah untuk video test ride-nya.
Ini motor dari owner bengkel Bintang 225. Terus mungkin langsung aja ke impresi berkendaranya. Motor ini basicnya Scorpio ya. Terus dia diubah alirannya kayaknya scrambler, cuman nggak scrambler banget gitu. Gue mau ngomong susah amat karena bannya nggak dikasih ban pacul. Terus masuknya apa ya, Ducati Scrambler, nggak ban pacul sih ya, katakanlah motor ini scrambler tapi nggak scrambler banget. Terus stangnya ini nggak terlalu lebar, cukup pendek. Dan ini enak banget ya sebenarnya kalau dipakai buat harian nyelip-nyelip. Udah gitu posisi duduknya juga cukup tegak. Buat gua yang tingginya 185, ini cukup santai, cukup nyantai banget nih tangan gue, nggak pegel. Secara tampilan dari depan motor ini gagah banget, dan dari belakang nggak terlalu rame, jadi cukup simple. Terus mungkin karena memang pembuatannya nyesuaiin dari posturnya owner. Menurut gue sih ini di bagian paha sini nih gue agak kurang. Mungkin kalian bisa lihat nih bagian paha sini, karena gue nggak sempurna memeluk tangki. Di sini nih masih ada sisa jadi gue kurang nyaman. Tapi mungkin kalau owner yang pakai tetap enak. Terus oh ya, motor ini dipakein dual disc ya, dual kaliper di depan, jadinya makin kokoh dan gagah. Udah gitu pakai upside down. Dan ini abaikan aja nih speedometernya ngaco. Masa aku lari segini 120, gila. Wah gila. Gokil. Ini mesti dikalibrasi ulang sih, tapi speedonya juga cukup minimalis ya. Oh, itu indikatornya habis lagi bensin. Verbus nggak ngingetin. Dia ada indikator gear juga tapi nggak nyala. Terus secara postur berkendara ini nyaman, tapi untuk bagian depan ini menurut gua berat, dan getarannya aduh berasa banget. Jadi ini kalau gue buat manuver jujur agak berat ya guys. Ayo kita putar balik di sini untuk ngetes lampu. Nih untuk jangkauan lampunya bisa dilihat lumayan ya, lebar banget. Tapi kalau gua kasih lampu tembak nggak terlalu ngaruh sih. Cuman lumayan sih, tuh tulisan sepanjang jalan udah mulai kelihatan. Sepanjang jalan ini kelihatan nggak? Lanjut kita balik ke bengkel. Tuh brebet, entah kenapa brebet, apa karena tangkinya kosong. Makanya lebih baik kita langsung kembali. Anjir, anjir. Gimmick ya. Ngapa ya brebet amat.
indikator lampu-lampunya juga masih nyala untungnya. Kayaknya sih efek ya tangkinya kosong sih. Terus jujur nih ya, untuk rem depan gue nggak tahu ya, padahal udah dual disc, tapi gue nggak pede gitu karena agak dalam tanda kutip dalam, karena di aftermarket kali ya, agak dalam banget. Padahal merek yang dipakai ini sama kayak punya gue. So far so good. Ini tinggal setting dikit lagi lah supaya nggak berbet. Aduh, mantap. Terima kasih Sesoku. Aduh, panik banget tuh jaraknya 2 jengkal gua. Bos, thank you. Kok berbet dah? Gigi satunya berbet. Nah itu tadi lo orang udah pada lihat video test ride dari Scorpio milik owner bintang 225. Menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik untuk modif seperti ini? Kalau kalian tertarik, bisa hubungin temen gue di @verbus_seisoku, Instagram aku taruh di bawah sini dan linknya ada di bawah untuk nge-DM doi. Habis itu mungkin segitu aja dari gua di video Panlok kali ini. Gak usah lama-lama lagi ya. Terima kasih buat kalian yang udah pada nonton. Sampai ketemu lagi di episode Panlok selanjutnya. Gue Sean Manem pamit. Ciao. Bye.